Betapa, iya tanyalah Atof, maksudnya kalau konsolidasi dari awal gimana sampai akhirnya aksi turun ke jalan. Ujuk-ujuk akhirnya dianggapnya sebagai dibayar koruptor, dibayar antek asing. Makanya akhirnya kemarahan siapa publik. Yang bayar? Siapa yang nuduh? Yang nuduh siapa? Presiden Prabowo Subianto. Kapan? Tanggal berapa? Tunjukin. Bang, udahlah, jangan bisa begitu. Gini. Lo bilang dituduh, tapi lo nggak bisa menunjukkan bukti kapan presiden menuduh teman-teman mahasiswa ini sebagai dibayar oleh asing dan koruptor. Silakan Bung Firdian. Ya. Oke. Anda menyimak tadi apa yang kemudian menjadi perdebatan Insya Allah. data dan sesungguhnya. Ya. Pertama saya pengen bilang gini, terlalu kecil rasanya kalau hari ini menilai bahwa kemarahan publik, ketidakpercayaan publik yang tumbuh hari ini hanya disederhanakan dengan teknis program kerja pemerintah. Misalnya makan bergizi gratis, itu terlalu teknis. Seakan-akan mengecilkan kemarahan publik yang begitu organik di berbagai daerah. Seakan-akan bahwa oh ya kita cuma marah karena harusnya menu MBG jadi ayam, kok jadinya yang lain. Harusnya menu 10.000 lebih, misal jadinya 7.000. Padahal kemarahan kita nggak cuma tentang teknis. Kemarahan kita hari ini tentang politik, Bang. Tentang politik? Tentang politik, karena everything is political. Hari ini kita nggak bisa, saya pertama bilang gini. Saya pengen bilang ini karena banyak perwakilan pemerintah atau minimal orang-orang yang menjadi simpatisan dari presiden misalnya, atau wakil presiden silakanlah. Saya pengen bilang gini, pertama, jangan negara atau simpatisan negara ini buang-buang energi dengan mendidik cara rakyat mengajarkan kritik. Setiap rakyat kritik pasti ada aja respon baliknya yang tidak menyenangkan. Misalnya? Ya misalnya antek-antek asing, misalnya kritik jangan makian, misalnya inflasi pengamat cuma 3 bulan, banyak lah Bang. Jangan negara buang-buang energi dengan mendidik rakyat cara mengkritik. Tapi negara harus membuang energinya untuk mengevaluasi dirinya. Cara mereka membuat kebijakan publik yang hari ini sangat-sangat berantakan. Tapi kalau menjawab kan nggak salah juga bahwa ada hal yang memang harus dijawab. Nggak salah ngejawab, yang salah nuduh Bang. Yang salah? Nuduh. Nuduh? Antek asing dibayar koruptor. Bang, teman-temannya habis demonstrasi. Dan saya juga ikut turun, sekali-kali nonton lah teman-teman yang turun ke bawah. Betapa, iya tanyalah Atof, maksudnya kalau konsolidasi dari awal gimana sampai akhirnya aksi turun ke jalan. Ujuk-ujuk akhirnya dianggapnya sebagai dibayar koruptor, dibayar antek asing. Makanya akhirnya kemarahan publik. Siapa yang bayar? Siapa yang nuduh? Yang nuduh siapa? Presiden Prabowo Subianto. Kapan? Tanggal berapa? Tunjukin. Bang, udahlah, jangan bisa begitu. Gini. Lo bilang dituduh, tapi lo nggak bisa menunjukkan bukti kapan presiden menuduh teman-teman mahasiswa ini sebagai dibayar oleh asing dan koruptor. Bahwa ada gerakan yang dituduh oleh, yang gerakan dibangi oleh. Kapan? Berarti lo nggak bisa jawab kalau nggak bisa ini. Tinggal kita Google Bang. Kalau ngomong kapan, tinggal kita Google. Silakan. Tinggal kita Google. Silakan. Oke, abis ini. Kapan presiden abis Prabowo? ini abang Enggak, ngomong. sekarang. Abis ini abang ngomong. Kita Google. Sekarang bisa nggak buktikan bahwa Prabowo mengatakan dia menuduh mahasiswa untuk. Coba lo Google ya. Gue mau lanjutin argumen gue. Nggak apa-apa. Nanti silakan nanti. Silakan. Biar teman-teman masuk jawab ya. Ya inilah Bang. Ini kan interupsi. Enggak, karena tuduhan. Lo bilang dituduh soalnya. Nggak bisa kita sekedar menuduh. Dan saya juga ngerti. Kalau kami masyarakat sipil Bang, udah sering diinterupsi, udah sering dibubarin. Tapi giliran ada menteri yang dibubarin, diinterupsi, baru playing victim. Ini yang terjadi sekarang. Oke, pertama saya pengen bilang gini. UGM kemarin. Pertama saya pengen bilang gini. Kenapa saya bilang hari ini adalah ketidakpercayaan politik? Bahwa kalau hari ini rezim Prabowo Gibran ingin membenahi total pemerintahannya, dia harus betul-betul reformasi total. Nggak cuma tentang MBG, Juknisnya diubah, anggaran pembayaran diubah dan lain sebagainya. It's not enough. Tapi dia harus ubah total. Contoh Bang, pertama, ketika hari ini kita melihat betapa banyak represivitas yang terjadi. Mungkin Bro Alim pengen nanya juga, yang mana yang ditangkap? Yang mana yang disiram air keras? Perlu ditanya juga kira-kira. Ada banyak sekali penangkapan Bang. 6.000 dari tahun kemarin. Tahun ini. Coba pakai ini ya, pakai disebut. Bang Ubed. Ini saya bantu Firdian. Pada kesempatan tanggal 20 Juli 2025, Presiden Prabowo pidato di Kongres PSI. Ya, kemudian Presiden mengatakan
bahwa aksi unjuk rasa yang mengusung tagar Indonesia Gelap didanai oleh para koruptor. Terima kasih Bro Alim. Terima kasih banyak. Oke, saya lanjut. Saya pengen bilang gini. Menurut saya hari ini negara harus stop untuk mendidik cara rakyat melakukan kritik. Jadi kalau ada amarah dari rakyat, apapun itu bentuknya, itu adalah bentuk cinta kami kepada Republik. Misalnya dikatakan antek-antek asing. Setahu saya, Dadan dan kawan-kawannya korupsi, itu keinginan mereka, bukan keinginannya asing kan? Setahu saya, ketika akhirnya banyak sekali kekerasan yang terjadi di lapangan oleh teman-teman yang menyuarakan suaranya di jalan, polisi kan ngelakuin itu bukan karena perintah asing kan? Karena mereka sendiri kan? Ketika akhirnya sekarang begitu banyak militer Polri yang ikut dalam mengurus pos-pos sipil, itu kan keinginan mereka, bukan disuruh asing kan? Ketika banyak eksploitasi alam yang terjadi, kita saksikan di Papua dan lain sebagainya, di Aceh, itu kan keinginan negara kan untuk mengeksploitasi hal tersebut, bukan disuruh asing kan? Jadi saya pengen bilang, sebelum negara capek-capek mengeluarkan energinya untuk seakan-akan menuduh teman-teman yang cinta Republik, kami semua cinta Republik karena bersuara, lebih-lebih lagi menuduh karena kami dibayar koruptor lah, dibayar asing lah, inflasi pengamat lah, dan lain sebagainya. Tolong evaluasi dulu dapur dari pemerintahan itu sendiri. Di situ. Makanya kalau ngomongin soal tuntutan, saya terasa juga seringkali negara merasa terlalu parno dan suuzon. Karena coba nih, teman-teman UNJ ada di sini, teman-teman UI ada di sini. Kemarin teman-teman UGM, teman-teman Unpad di Bandung dan lain sebagainya, Semarang. Satu pun ada nggak yang tuntutannya misal menurunkan Prabowo Gibran? Nggak ada. Semua tuntutannya bersifat substansial. Cabut UU Polri TNI, berikan amnesti kepada seluruh tahanan politik, evaluasi total MBG dan lain sebagainya. Nggak ada yang ngomongin soal. Jadi menurut saya, ketika hari ini banyak kemarahan yang terjadi, karena ada tersendatnya komunikasi yang akhirnya melahirkan kemarahan itu menjadi turun ke jalan, Bang. Dan kalau saya pengen perluas lagi misalnya. Oke. Saya setuju kok, Bang, bahwa presiden itu banyak punya niat baik. Ya kan? Soal misalnya menghapuskan stunting. Ada nggak satupun orang di Republik ini yang nggak pengen stunting itu hilang? Saya yakin nggak ada. Saya yakin nggak ada. Nggak mungkin. Presiden Prabowo menginginkan koruptor hilang. Ada nggak yang pengen koruptor tetap bertahan? Nggak ada, saya yakin semua pengen hilang. Jadi saya seringkali suka merasa bingung. Kalau nanti respon dari negara adalah, ini gara-gara nggak pengen ada koruptor hilang nih, makanya pada berisik. Ini gara-gara nggak pengen stunting hilang nih. Kok jadi seakan-akan haknya rakyat diabaikan dengan pengen menghentikan MBG. Padahal misalnya tadi dikatakan soal substitusi, soal lapangan pekerjaan. Di balik dibentuknya program Badan Gizi Nasional Makan Bergizi Gratis, juga ada peluang 1,9 juta pekerjaan yang hilang, data dari Selios. Karena pelaksanaan makan bergizi gratis yang begitu sentralistik. Misalnya adalah kantin, pedagang warung di sekitarnya, pengusaha lokal. Jadi ini bukan pencipta lapangan pekerjaan baru, tukeran. Dan kita sama-sama tahu dari pelaksanaan makan bergizi gratis begitu banyak orang-orang memang bukan hasil dari seleksi yang murni. Orang-orang memang bagian dari kepolisian, bagian dari kemiliteran, tim ses, partai politik, dan lain sebagainya. Jadi poin saya, niat baik itu kami juga setuju kok. Jangan dibantah seakan-akan kami itu tidak pengen Indonesia juga lebih baik, Bang. Kan tadi saya udah bilang di awal. Kalau kita hari ini mengkritisi apa yang terjadi di Papua, kayak saya contoh nih, ini andai kan ada Budiman Sujatmiko di sini atau Nusron Wahid di sini, siapa yang ngomong? Misalkan mereka kemarin teman-teman di UGM dibilang mau nggak ikut ke Papua, gitu kan? Terus teman-teman UGM bilang ngapain gitu kan? Di framing pulang-pulang. Oh gila diajak ke Papua aja nggak mau, pengecut. Loh, buat apa sekarang
negara pura-pura tidak tahu bahwa di Papua sana terjadi begitu banyak perampasan hak-hak tanah misalnya masyarakat adat dan juga pohon-pohon yang tumbang, padahal itu harus kita nikmati. Jadi banyak sekali kecacatan logika berpikir di situ. Kan nggak perlu kita harus turun dulu ke Aceh untuk tahu bahwa Aceh ada bencana. Saya turun ke Aceh dan memang beneran ada bencananya, tapi nggak perlu semua orang punya kesempatan seperti saya, bisa donasi dan lain sebagainya. Jadi lagi-lagi bagaimana negara itu seringkali melakukan kritik kepada orang melakukan kritik. Instead of negara harusnya melakukan energinya untuk memperbaiki kebijakan publik. Oke. Sekali lagi saya pengen bilang terakhir misalnya. Dikatakan soal ada, Seskap tadi mengatakan ini ada inflasi pengamat. Kepada siapa saya entah nggak tahu. Tapi menurut saya itu hal yang nggak penting. Dia mengatakan ada inflasi pengamat kepada yang mengkritik negara. Pengamat yang tidak kompeten, tidak pada bidangnya. Memangnya menteri-menteri di kabinet juga pada bidangnya. Memangnya anggota-anggota DPR juga banyak yang punya ijazah. Dikatakan misalnya oleh Idrus Mahram, Tio ini kritik, jangan makian. Ya, dan dianggap bahwa Tio ini tidak bermoral. Siapa yang lebih nggak bermoral ketika dia pernah menggunakan rompi orangnya karena tertangkap korupsi misalnya. Jadi menurut saya hari ini ya itulah Bang. Saya kalau misalnya mau sebagai penutup di sesi kali ini, saya pengen bilang kecintaan kami terhadap Republik jangan selalu disimpulkan bahwa kemarahan-kemarahan kami adalah bentuk pengkhianatan, bentuk dibayar Soros, dibayar koruptor, dibayar siapa. Saya sebenarnya bisa nanya balik misalnya ke orang kayak Bro Alim. Sebutin yang mana yang akhirnya dibayar koruptor, siapa orangnya, namanya siapa, lembaganya apa, BEM-nya yang mana, siapa nama orangnya. Saya perlu jawab. Boleh? Saya perlu Jawab jawab. aja kalau ada jawabannya. Oke. Saya sebut ya. Iya. Oke. Dalam websitenya OSF, ini kita bicara konteks yang tadi disampaikan oleh Bang Ubed ya. Yang terkait dengan OSF ternyata itu, Pak, dijelasin supaya pemirsa tahu. iya, kan tadi yang saya tanggapi terkait dengan Firdian adalah sejak kapan teman-teman yang hari ini demo Prabowo menuduh mereka sebagai antek asing. Tapi kemudian dibalas oleh Bang Ubed bahwa yang Prabowo pernah nyampein di 2025. Betul, kalau itu nggak saya sanggah. Tadi yang saya sanggah dan saya tanyakan adalah teman-teman yang hari ini hadir, itu kapan? Pernah nggak Presiden Prabowo mengatakan bahwa mereka dituduh sebagai antek asing atau misalnya dibayar koruptor? Enggak pernah. Pernah nggak? Itu kapan? Sebenarnya Silakan. gini Bang, oke. Misalkan nggak dituduh, cuma kenapa kita ditahan demo di Bundaran HI? Oke, saya sudah jawab. Kenapa? Satu, kesalahan Anda. Kesalahan Anda pertama adalah Anda membuat surat tanggal 9 Juni. 9 Juni Anda buat surat, tapi Anda baru sampaikan suratnya melalui WA. Melalui WA Bang, tanggal demonstrasi 11. aja nggak ada Dengar izin, dulu, adanya dengar dulu. pemberitahuan. Nggak bisa. Demonstrasi nggak Anda perlu harus izin, paham. adanya pemberitahuan. Pergub DKI itu mengatur bahwa Bundaran HI itu bukan itu, tempat Bung. yang dibolehkan untuk demo. Pemerintah DKI saja sudah yang sudah klarifikasi. diberikan Pemerintah adalah DKI itu sudah klarifikasi. Senayan. Lalu Pemerintah kemudian DKI di sudah diklarifikasi DPR dan juga MPR namanya aja dan pemberitahuan. Pintu Selatan. Untuk apa kita? Oh enggak, yang namanya pemberitahuan Anda harus datang ke polisi, lalu kemudian kasih surat pemberitahuan berapa banyak masanya dan Anda menerima Itu surat. tiba-tiba sekarang Anda harus tiba-tiba menerima sekarang surat. polisi peduli berarti kalau ada prosedur. pemberitahuan kita boleh demo di Padahal HI gitu? Sejak Bos, Agustus dari 2025, awal aja Anda sudah 6.000 salah cara menyampaikan surat. 6.000 Anda hanya pemuda mengirim surat dalam bentuk ditangkap PDF. tanpa prosedur. Lalu kemudian Anda menganggap itu sebagai sebuah surat Bang, emang yang gimana resmi. sih Bang? Bang, bikin demo yang bener gimana sih Bang? Abang pernah demo nggak? Gua pernah demo. Gimana Pernah cara demo. bikin suratnya Bang? Surat itu H-3. Surat itu Poster harus yang mana? disampaikan Orasinya yang mana H-3. Bang? Ntar di post di Alimudin ya, di post Nggak, orasinya ya. dengar. Anda kalau misalnya mau demo, itu harus memberikan surat H-3, Pak. Datang ke kantor polisi sampein. Mana yang lebih beretika ketika misalnya Anda sampaikan surat, kirim aja tanpa ada kata dan lain sebagainya. Terus kemudian ketika ada komunikasi yang dibuka oleh kepolisian nggak direspon. Maka wajar ketika misalnya kepolisian bilang bahwa tidak ada surat yang disampaikan. Oke. Berarti kita anggap Bundaran HI bukan tempat demo ya Bang? Betul. Sama baca seperti suratnya. dapur dan juga baca KDMP Perkapolri. bukan tempat polisi dan juga tentara. Anda baca Perkapolri. Anda baca Perkapolri. Udah baca belum? Udah dong. Ya, Emang saya apa nggak pernah isinya? demonstrasi. Abang pernah baca konstitusi UUD 45 nggak? Loh, tentang kebebasan berpendapat. Ada nggak kebebasan ini pendapat? berarti Anda Misalnya tidak pulang jam paham.
Anda bebas berbicara, Bang, Perkapolri atau tapi undang-undang itu dulu? Kemudian, Bang Halim, Perkapolri apa undang-undang dulu? Oke, sekarang saya kembalikan. Perkapolri apa undang-undang dulu? Sebentar, kita gantian dulu. Bentar. Pemerintah Jadi maksud pusat Anda, punya aturan. kebebasan berpendapat bisa disampaikan di mana aja Anda mengatakan itu. Nggak bisa dong. Ada perkap, ada aturan turunan. Gini, Undang-Undang Dasar itu sebagai dasar undang-undang. Lalu kemudian ada turunan undang-undangnya. Begitupun ketika kita bicara soal kebebasan berpendapat. Betul, Undang-Undang Dasar menjamin siapapun di negeri ini untuk berbeda pendapat. Tapi Anda juga harus paham bahwa ada Perkapolri yang mengatur ini tempat-tempat yang boleh untuk demonstrasi. Ada Pergub DKI yang mengatur bahwa ada 3 tempat di Jakarta ini yang boleh untuk demonstrasi. Pertama ada bundaran ada parkir timur Senayan, terus kemudian ada DPR MPR, dan ada parkir selatannya Monas. Bang. Itu 3 hal. Anda baca. Oke. Kalau belum baca, ada di nomor Oke, 232. Bang. Kira-kira di Perkapolri itu yang dilarang apa lagi, Bang? Kira-kira Yuk Anda tanggapin aja. Anda baca nggak? pasal berapa, Bang, Bundaran HI itu larangannya? Saya udah bahas di konten saya, silakan dilihat. Atau gini, Bang, ada nggak pasal yang melarang polisi mukul-mukulin mahasiswa? Ada nggak, Bang? Ada. Ada. Berarti berbagai penangkapan mahasiswa yang terjadi hari ini salah sekarang nggak? saya tanya balik. Berbagai apa yang penangkapan membuat mahasiswa. orang kemudian melakukan tindakan misalnya untuk menjaga keamanan? Hah? Emang, Karena ada yang memprovokasi, bos. Itu yang harus Anda ingat. Bang, Abang pernah nggak sekali aja ke pengadilan tahanan politik? Sekali Kenapa? aja, pernah nggak? Oh, jadi setiap Nggak, kalau orang belum yang pernah nggak dianggap apa-apa. ini sebagai tahanan politik. Apa? Enggak, ada 1.000 lebih orang di awal tahun nih yang di pengadilan Jakarta Utara. Betul. Pernah nggak Apa sekali yang membuat datang? mereka ditahan? Salah tangkep, Bang. Kan akhirnya terus? bebas semua sisa 140. Ya, jangan jauh-jauh ke sana kemari, bos. Kita bicara apa yang terjadi kemarin. Enggak, poin saya adalah ini yang saya bilang. Ketika akhirnya orang-orang yang mendukung negara lebih sibuk mengkritik cara orang yang mengkritik dibanding mengkritik dapurnya pemerintahannya Ya, sendiri. karena Anda harus paham bagaimana cara bernegara dan Anda harus paham bagaimana etika bernegara, Pak. Oke, Jangan kita- cuma bilang bahwa orang-orang yang dukung Oke. negara enggak Gini, mengerti gini. cara Bang. bernegara lalu kemudian Kemarin, mengkritik orang-orang yang menurut Abang mengkritik yang di UGM kemarin salah nggak karena terkesan membubarkan dialog? Menurut saya salah. Karena harusnya dialog kan? Harusnya dialog. Sepakat, harusnya dialog. Oke. Kalau Koperasi Desa Merah Putih dan MBG ada dialognya nggak di awal? Sebelum anggaran triliun itu besar-besaran itu dikeluarkan? Dari mana Anda tahu bahwa tidak ada dialog? Kan saya nanya. Yo, dari mana Anda tahu tidak ada dialog? Nanya. Yo, itu kan sudah ada. Nanya. Pak, itu dibahas dari sejak bulan Agustus sebelum Prabowo dilantik sebagai presiden. Pembahasan FGD dan lain sebagainya sudah ada, Pak. Ke siapa, Bang? Anda cek, ya DPR dan lain sebagainya dong. Ngapain Anda tanya saya bukan pejabat negara Bang, kok. Abang tahu nggak? Dalam pekan ini ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Betul, saya tahu. Dari berbagai Ya, terkait dengan MBG. ya. Kemudian mereka menggugat soal undang-undang APBN. Tahu itu ada? Tahu. Saya mengikuti. Abang tahu nggak apa yang menjadi gugatan mereka terhadap pasal APBN tersebut? Apa? Abang kan tadi bilang tidak ada Ya, apa yang- tidak ada pendidikan, tidak ada anggaran pendidikan dipangkas. Terus? Ada pasal yang mengatakan bahwa anggaran pendidikan itu juga boleh diperuntukkan untuk operasional. Dan itu dianggap sebagai makan bergizi gratis. Dan Abang tahu nggak, dari apa yang disampaikan oleh berbagai guru di sana, berbagai pendidik di sana, mengatakan bahwa makan bergizi gratis membuat begitu banyak guru, ribuan guru, akhirnya dipecat, Bang. Guru P3K honorer dipecat. Karena Karena apa? Makan bergizi gratis itu akhirnya menyerap anggaran yang begitu besar sampai daerah, sampai akhirnya kas daerah tidak bisa membayar guru-guru tersebut. Bahkan Shirley Juanda mengatakan di DPR bahwa mereka tidak bisa membayar guru P3K sampai akhir tahun. Artinya saya mengatakan bahwa lagi-lagi kita, ini saya pengen balik ke awal ya. Ya. Saya pengen balik ke awal ya. Saya pengen mengatakan sekali lagi bahwa ketika akhirnya teman-teman yang melakukan kritik, kami yang melakukan kritik, misal terhadap pelaksanaan MBG, pelaksanaan reformasi politik hukum dan HAM, pelaksanaan kebebasan berpendapat pers dan juga sebagainya, itu jangan dianggap serta-merta apa yang kami lakukan itu sama dengan pengkhianat. Enggak pernah Sama ada dengan anggapan salah. seperti itu, Pak. Nggak Demonstrasi pernah. di jalan yang teman-teman BEM UI sampaikan,
itu adalah bentuk amanat konstitusi untuk melaksanakan kebebasan berpendapat. Sah. Di antaranya membahas bagaimana kecintaan kita terhadap Republik ini tentang kita nggak mau ada guru-guru yang dipecat karena pelaksanaan makan gizi gratis yang anggaran begitu besar, Bang. Oke, nggak ada Jadi jangan guru-guru yang dikecilkan, dipecat. jangan dikecilkan Semua sudah demonstrasi. dialihkan ke Bukan. yang namanya P3K Jangan dan semua jangan sekarang di dikecilkan. bawah pemerintahan Prabowo Gibran anggarannya ditransfer dari Kemendikbudrismen langsung ke rekening P3K. Jangan dikecilkan Guru. tuntutannya teman-teman dengan Enggak, Anda juga prosedural. harus paham kapan apa pemberitahuan aturan yang yang sudah sudah Usahakan disahkan kadang bikin oleh penat, negara. apalagi kalau tidak bisa mencerna dengan cermat, secangkir kopi yang hangat dan nikmat untuk menemani kebersamaan kita pada malam hari ini. Saya akan hendak kembali sama Kopi Luwak.